Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa walaupun market sedang kayaknya bakal miris ini ya. Kalau dari kekuatan Bitcoin cuman kuat 32.000 aja. Ya, kata tunggu aja. Oke. Seperti biasa saya akan membahas koin yang sudah mendapatkan informasi dari grup Arjana Crypto. Jadi dari beberapa yang saya baca, saya tertarik untuk membahas koin ini dia. Nah, kalau kita lihat di Pukoin ini candlesticknya 1, 2, 3, 4, 3 hari. Dia kayaknya baru 3 hari dia ada di Pukoin. Dan hari ini dia sedang dam. Oke, persiapan bakal pam. Biasanya kalau setelah saya review biasanya bakal terbang. Oke, kita tunggu aja. risingphoenix.game. Nah, ini websitenya. Jadi, saya sarankan kepada kalian, semua yang saya review adalah sebagai gambaran kepada kalian semua. Jadi semuanya tetap dior dan disclaimer on. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah kalian sendiri. Saya hanya memberitahu bahwa koin-koin ini seperti ini, seperti ini. Belilah market ketika sedang koreksi. Jangan beli market itu ketika sedang pump. Jangan sampai terkena FOMO orang-orang yang memposting bahwa koin atau token tersebut sedang melakukan kenaikan. Kenapa? Karena ketika mereka memberitahu bahwa koin itu sedang naik, mereka juga melakukan take profit di saat itu, dan kita baru masuk. Akhirnya apa? Setelah mereka melakukan take profit, akhirnya market tersebut jatuh dan akhirnya turun. Akhirnya kita sangkut. Nah, itulah makanya jangan sampai kena FOMO. Sama seperti saya ketika saya beli Baby Doge. Saya kena FOMO dan akhirnya saya sangkut. Oke. Rising Phoenix. Punik yang bangkit, di mana pemain bangkit. Wih, lambangnya keren ya, ini gambar lambang burung. Ada gabung Garuda apa burung api nih ya. Token berbasis gaming paling menjanjikan di Binance Smart Chain. Oke, kita tunggu ya. Beli sekarang di PancakeSwap. Understand, import. Nah, di sini keluar logonya RVHOE. Nah, kalau misalkan nanti di Trust Wallet belum ada, kalian tambahkan secara manual ya. Semuanya disclaimer. Ingat, apa itu Rising Phoenix? Rising Phoenix bertujuan untuk memuaskan para pemain yang ingin menggunakan cryptocurrency sebagai alternatif uang fisik. Orang yang mencari token yang dapat mereka gunakan dalam transaksi yang terlibat dalam video game. Transaksi cepat dan aman yang memungkinkan Anda mendapatkan harga yang lebih baik untuk video game dan langganan. Oke, ini base case scan-nya. Kalian bisa lihat di sendiri. Kemudian ini kita bakal menunggu di CoinMarketCap dan CoinGecko. Ya, kita tunggu aja. Ini CoinGecko belum ya, karena masih warnanya gelap. Kemudian, wih, keren ini apa? Tapi bacaan ini ya, nggak kebaca ini, jadi ada gerak-gerak ini ya. Ini gambar burung. Kemudian ide. Mungkin ada banyak pasar NFT, tetapi pernahkah Anda melihat pasar untuk game dan langganan? Ide kami adalah untuk membuka pasar di mana Anda dapat membeli game atau langganan Anda dengan Rising Phoenix, dan di masa depan membuat pasar untuk item dari game itu sendiri, di mana pelelangan dan perdagangan diperbolehkan. Anda akan selalu menang dan Anda akan membeli semuanya lebih murah jika Anda menyimpan mata uang dan bertahan dengan tangan berlian, membuat harganya naik dan mata uang tetap naik. Ya, kita tunggu aja ya. Marketplace lainnya, mereka menggunakan uang fisik untuk bertransaksi dengan mempertimbangkan hal seperti pajak di negara tempat Anda membeli. Anda tidak mendapatkan uang dengan menyimpan uang di dompet Anda. Anda menggunakan cryptocurrency yang dapat tumbuh, menghasilkan lebih banyak uang hanya untuk memegangnya. Jika Anda menyimpan uang di dompet Anda, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, kita tunggu aja ya. Bakal tumbuh atau bakal ke bawah. Kita tunggu aja ya. Peta jalan. Nah, ini dia yang penting buat kita ya. Mau dibawa kemana sih koin ini? Kemudian 2021 kuartal 3, karena sekarang sudah memasuki kuartal ketiga. Ini sudah pertengahan tahun lebih dan dia memasuki kuartal ketiga. Penjualan di Excel buat komunitas besar dari semua jenis, fokus pada gamer-gamer, terdaftar di CoinMarketCap dan CoinGecko. Mungkin kemungkinan bulan ini atau bulan depan, kita tunggu aja, dengan target dia 10.000 pemegang. Kemudian pertukaran di kuartal keempat, mungkin di akhir tahun ya, antara bulan November sampai Desember atau bulan Oktober sampai Desember, terdaftar di bursa, mungkin bisa di Oddbit, Bitmart, di Upbit, Probit atau dan sebagainya, di biasa koin-koin micin ya. Kemudian di kuartal 1 2022 adalah penciptaan pasar untuk game, penciptaan pasar NFT, penciptaan pasar untuk langganan. Oke.
kuartal kedua 2022 tambahkan bagian lelang ke pasar mungkin lebih besar lagi. Kemudian 2022 kuartal ketiga adalah terdaftar di 4 bursa teratas, mungkin bisa di Kraken atau di Huobipo ataukah mungkin di Binance atau di OKX atau dan sebagainya macamnya ya. Oke, biaya perdagangan lawan paus. Nah, di sini gambarnya, biaya penjualan. Harga jual akan meningkat sesuai dengan persen dari pasokan yang dijual. Ini menghindari dump besar dan melawan paus. Oke, 10% jika 0,025%, 3% pemegang, 3% likuiditas, 4% pemasaran. Kemudian 13% jika 0,05%, 4% pemegang, 4% likuiditas, 5% dan 5% pemasaran. Oke, ini nggak perlu saya jelaskan semua. Sampai 25% ini kalian bisa baca di sini. Kalian bisa buka websitenya. Biaya pembelian 3% kembali ke pemegang, likuiditas 3% dan 4% pemasaran. Jadi berapa persen ya? 3 tambah 3, 6, 10% berarti ini ya. Pembakaran akan dilakukan dari 1% dari akun pemasaran setiap kali target terpenuhi. Oh, jadi pembakarannya 1% setiap melakukan pembelian. Oke. Pembakaran goal. Pembakaran akan dilakukan dari 1% dari akun pemasaran setiap kali target terpenuhi. Jika dua target tercapai pada saat yang sama, pembakaran berikutnya adalah 24 jam setelah pembakaran pertama. Ini pemegangnya sampai target mereka ini ya. Pengikut sampai 30.000, Telegram, Instagram. Nah, inilah gambarannya ya. Distribusi tokennya 49% pra penjualan, 30% token likuiditas, 10% pembakaran awal. Alokasi tim 6%. Nah, ini gambarannya. Selalu jadi sorotan. Ini gambarnya memang kalau dari website ini sih keren ya di sini ya. Nah, ini adalah timnya Rafael Hormigo. Ini adalah depnya mungkin ya, CEO-nya lah ya, sama kayak si gambarnya kayak si siapa namanya, Jan Caroni ya, si pendiri dari Sepmoon ya. Ini ganteng cuman dia jenggotan ini. Aliandro Sabando. Berarti kalau dia sudah menampakkan diri, berarti dia di sini kelihatan gambarnya bahwa token ini adalah token yang jelas ke depannya, bukan token abal-abal. Karena di sini dia sudah menampakkan diri dia di websitenya. Oke, di sini saya mau bergabung di Telegram, coba saya klik di sini. Anggota Telegramnya lumayan, sudah 2000-an ini. Oke, bergabung, masuk. Yes. Kalau kita lihat di DXL di sini sudah terkunci ya, jadi aman banget. Nah, ini kayaknya kalau untuk pre-sale kayaknya udah selesai nih ya. Oke. Ini kalau kita lihat di Coin Sniper, ini Rising Phoenix ini kapitalisasi pasarnya sudah $90.000, berarti lumayan ya. $90.000 itu berarti sekitar 150-an juta ya, kalau nggak salah, apa 140-an juta. Nah, ini di sini kalau ngeliat saya diluncurkannya pada tanggal 12 Juli, berarti baru 3 hari bener di bukuin tadi ya. Jadi baru 3 hari deh ini adanya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Selalu gunakan uang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan biris dan bullish, kalian itu tetap tenang dan santuy. Semua adalah Dior dan disclaimer on. Terima kasih.